Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya dan sekaligus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pada ayat yang keempat ini yang kita fokus bahas malam ini yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Bahwa sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, maka salah satu yang menentukan ketakwaan kita yaitu harus meyakini, yuqinun, harus meyakini adanya hari akhirat atau biasa kita sebut dengan hari kiamat. Kata ulama di sini bahwa kewajiban meyakini adanya hari akhirat merupakan salah satu penentu akan keimanan kita. Artinya, sekalipun misalnya kita beriman kepada yang gaib, sudah mendirikan salat, sudah menunaikan zakat, lalu kita juga beriman kepada apa yang Allah turunkan, ya, baik kitab-kitab sebelum kita maupun kitab yang kita terima saat ini. Akan tetapi, jadi ketika semuanya itu kita sudah tunaikan, tetapi wabil akhirati hum yuqinun, meyakini adanya hari akhirat, kita ragu, ya, maka keimanan kita, ketakwaan kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi penekanannya di sini, ya, beriman kepada hari akhirat atau yakin dengan adanya hari akhirat merupakan hal utama kita sebagai seorang yang beriman.
Itu yang ditegaskan oleh guru kita di sini, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian bagaimana akhirat itu? Inilah yang kita sedang kaji. Oleh guru kita di sini menyebutkan tahapan-tahapan ya, yang akan kita lalui nantinya pada hari akhirat. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan kita sudah jelaskan 2 tahapan. Ya. Pertama, kematian. Jadi kematian ini adalah pintu masuk akhirat. Pintu menuju akhirat. Itu kita sudah jelaskan secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, yaitu alam barzakh. Jadi tahapan berikutnya setelah kita dipastikan meninggal karena kontrak kita hidup di dunia ini sudah habis, maka tahapan kedua yang kita lalui menuju akhirat, yaitu kita masuk di alam barzakh, atau yang populer kita kenal dengan alam kubur. Ya. Dan alam kubur ini semua manusia pasti memasukinya, pasti masuk di alam ini. Bagaimanapun bentuk kematiannya, ya, bagaimanapun bentuk kematiannya, maka tetap dia masuk ke alam kubur. Kan ada yang tanya, Ustaz, bagaimana ya, yang meninggal misalnya pesawat terus terbakar pesawatnya, hancur badannya, ya kan begitu? Atau naik kapal laut tenggelam, dimakan ikan besar, habis. Nah, bagaimana itu? Nah, inilah bedanya. Karena yang dipahami umumnya bahwa setelah orang meninggal masuk ke kubur. Ya, karena itu yang terlihat. Itu yang terlihat. Jadi setelah meninggal dinyatakan positif meninggal, maka dimasukkan ke kubur. Masukkan ke kubur. Nah, itu yang terlihat. Nah, dimasukkan ke kubur, ini kubur. Tapi kan tidak semua orang meninggal dimasukkan ke kubur, kan? Seperti tadi diceritakan, yang hancur ya karena pesawat meledak sehingga semuanya hancur, atau tenggelam dimakan oleh ikan besar, habis. Memang betul mereka ini tidak masuk ke kubur, tapi mereka masuk ke alam kubur. Itulah bedanya antara kubur dengan alam kubur. Kubur itulah yang nampak kuburan. Itulah yang nampak sebagai kuburan. Sementara alam kubur, alam setelah kematian. Jadi setelah orang meninggal, otomatis masuk alam kubur. Ya, jadi kan ada agama apa itu? Dibakar, kan? Dibakar. Kan tidak masuk ke kubur itu. Ya, hanya dihanyutkan saja ke laut. Tidak masuk ke kubur, tetapi tetap dia masuk ke alam kubur. Nah, ini kita sudah jelaskan, ya, alam barzakh atau alam kubur. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Dan ini bagian dari
wa bil akhirati hum yuqinun. Sebagai orang yang bertakwa, ya, wajib kita yakini. Tahapan berikutnya yaitu yaumul ba'ats. Jadi ada namanya yaumul ba'ats. Nah, apa artinya yaumul ba'ats? Yaitu hari kebangkitan. Ya, jadi hari kebangkitan. Kapan terjadi? Kapan waktunya itu? Kapan waktunya kita dibangkitkan? Ya, pada hari kebangkitan. Jadi artinya hari kebangkitan itu hari di mana ya, seluruh manusia dibangkitkan. Nah, kapan itu? Tentu kita semua sama-sama memahami, tentu setelah kiamat terjadi. Ya, jadi setelah hari kiamat terjadi, lalu ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan kembali. Nah, di mana kita dibangkitkan? Bangkit dari mana? Ya, bangkit dari mana? Nah, bangkit dari alam kubur. Ingat ya, bangkit dari alam kubur. Jadi bukan bangkit di kubur. Jadi itu harus selalu dibedakan itu. Jadi ketika saya mengatakan kubur, itu berarti yang dimaksud kuburan. Tapi ketika saya katakan alam kubur, berarti yang dimaksud itu bukan kuburan. Jadi hari kebangkitan itu, di mana kita dibangkitkan? Kita bangkit di alam kubur. Sebab kalau dikatakan bangkit di kubur, itu kan sudah hancur. Ya kan? Kan hari kiamat diceritakan dalam beberapa ayat itu. Ya, bahwa ketika terjadi hari kiamat, dunia ini hancur. Ya, kenapa? Karena kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan musnah. Fan akan hilang. Ya. Jadi kuburan adalah salah satu yang sifatnya nanti akan hilang. Hancur semuanya. Ya, jadi hari kebangkitan itu kita dibangkitkan di alam kubur. Jadi kita bangkit kembali, dibangkitkan kembali. Hal ini dijelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, misalnya di dalam surah Yasin. Ya, ada dalam surah Yasin pada ayat di akhir-akhir surah Yasin itu. Ya, khususnya ayat 78 sampai 79. 78 dan 79. Ya, di situ dikatakan ya qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Ya, jadi orang-orang kafir bertanya itu. Kalau memang ada kalau dikatakan ada hari akhirat, salah satu tahapannya adalah hari kebangkitan, nanti semua makhluk, semua manusia dibangkitkan. Lalu ditanya, may yuhyil izama wa hiya ramim. Lalu siapa yang menghidupkan sementara tulang-tulangnya itu sudah hancur? Sudah hancur lebur. Siapa yang membangkitkan? Ya. Lalu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Ya. Mayyum izam yarmi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ya. Lalu dikatakan, katakanlah Muhammad kepada mereka ini yang meragukan,
bahwa yang menghidupkan itu adalah orang yang mengadakan pada pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada saja diadakan. Ya kan? Yang tidak ada saja diadakan oleh Allah. Ini sudah ada, hanya mau dikembalikan saja seperti semula. Nah, ini adalah satu dalil ya tentang hari kebangkitan, bahwa semua makhluk manusia nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah, sekalipun kondisinya sudah hancur, itu akan dikembalikan semula seperti halnya ketika dia awal penciptaannya. Nah, itu penegasan Al-Quran ya, atau dalil bahwa nanti pada hari kiamat akan ada hari kebangkitan. Nah, sekarang bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan? Nah, ini kita perlu pahami. Jadi ketika nanti kita ini semua dibangkitkan, bagaimana kita punya keadaan? Bagaimana model kita nanti? Nah, disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis maupun berdasarkan penjelasan Al-Quran, maka disebutkan pertama, ketika manusia dibangkitkan, maka ada beberapa keadaan. Ya, ada beberapa keadaan yang terjadi saat itu. Pertama, jadi kita ini semua nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Jadi nanti kita dibangkitkan ya, dalam keadaan telanjang. Hal ini dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah bersabda bahwa manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang dan belum berkhitan. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian tidak beralas kaki, dan juga posisi saat itu kita belum dikhitan. Apa makna? Ini gambaran apa? Ini gambarannya persis ketika kita lahir. Itu gambarannya. Persis kita lahir, kita tidak berpakaian apa-apa. Pakaian, alas kaki tidak ada, dan juga kita belum dikhitan. Itu gambarannya. Jadi sama ketika kita dilahirkan kembali. Jadi itulah hari kebangkitan. Itu satu. Kemudian yang kedua, saat itu, saat kita dibangkitkan, ada golongan tertentu itu dalam kondisi ketakutan dan kebingungan. Ini golongan tertentu. Kalau tadi itu seluruh, ya, tidak ada khusus, tidak ada khusus. Seluruh manusia itu, ya tadi ini tiga keadaan ini. Namun yang kedua ini, ya itu hanya golongan tertentu saja. Ketika dia dibangkitkan dalam kondisi takut dan bingung, ya takut dan bingung. Hal ini diceritakan dalam surah Al-Hajj. Jadi surah Al-Hajj ayat kedua. Ya, bahwa saat itu
mereka manusia ini itu dalam keadaan mabuk. Itu diceritakan. Jadi dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Kelihatannya mabuk. Tapi sebenarnya kata Allah di sini, wa ma hum bisukara. Keadaannya seperti orang mabuk, tapi sebenarnya dia tidak mabuk. Itu tanda apa? Tanda takut. Biasanya orang takut itu tanda takut dan tanda orang bingung. Kelihatannya dia seperti orang mabuk, sebenarnya dia tidak mabuk. Begitulah nanti. Jadi ada model manusia begini ketika dibangkitkan kayak orang mabuk, tapi sebenarnya dia tidak mabuk. Cuma mereka itu merasakan adanya ketakutan dan kebingungan. Nah, itu kata Allah dalam Al-Quran. Kemudian ada juga nanti ini ketika dibangkitkan keadaan manusia, ya, ada yang dibangkitkan dengan tanda-tanda dosa mereka. Jadi ada dibangkitkan dengan tanda-tanda dosa mereka. Ya. Dan juga ada dibangkitkan dengan amal kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Nah, inilah yang membedakan nanti. Jadi ketika manusia dibangkitkan, yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan, maka secara umum dua golongan nanti ya, akan terbagi dua golongan nanti. Ya, pertama, golongan orang-orang yang beramal soleh semasa hidupnya. Yang kedua, golongan orang-orang yang pelaku dosa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana modelnya orang-orang yang ahli ibadah. Ya, orang yang melakukan amal soleh sepanjang hidupnya. Nah, itulah yang diceritakan dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak melakukan amal soleh sepanjang hidupnya, maka nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan, wajah mereka itu bercahaya, berseri-seri. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika mereka dibangkitkan, mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya. Mukanya berseri-seri. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ya, bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, maka mereka dibangkitkan nanti di mana wajahnya itu gelap, hitam gelap. Ya, kebalikannya tadi, ya, orang-orang yang beriman. Nah, itu satu. Ya, itu satu secara umum dulu. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang dibangkitkan dengan tanda-tanda dosa mereka. Artinya, para pendosa-pendosa selama hidupnya, dan dia tidak bertaubat, kemudian dia meninggal. Nah, di sini dikatakan, ya misalnya, orang yang suka berzina. Nah, bagaimana nanti keadaannya ketika dibangkitkan? Di sini katakan bahwa orang yang berzina akan dibangkitkan dengan bau busuk. Jadi bau busuk itu cirinya itu. Jadi kalau ada nanti dibangkitkan, ya dia punya badan itu busuk sekali.
Oh, berarti perbuatan dosanya selama hidup di dunia suka berzina. Nauzubillah. Jadi suka berzina. Kemudian bagaimana dengan orang yang sombong? Nah, di sini juga disebutkan orang yang sombong akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan dalam keadaan atau dalam model sekecil semut. Ya, jadi dia punya tubuh itu ya menjadi kecil, kecilnya sebesar semut. Jadi sekecil semut itu. Itu orang-orang sombong. Kenapa orang-orang sombong seperti itu nanti keadaannya ketika dibangkitkan? Karena orang sombong itu selalu merasa besar. Ya kan bahasa Arabnya sombong kan al-mutakabbir. Kiber. Jadi kiber itu dari kata kabir, besar. Jadi selalu membesarkan dirinya, itu orang sombong. Selalu merasa dia sebagai, itu orang sombong. Nah, maka hukumannya ketika dibangkitkan, ya dia menjadi kecil, sekecil semut. Nauzubillah. Nah, kemudian ada lagi nih, bagaimana orang yang selama hidupnya suka menipu atau mencuri. Nah, di sini dikatakan orang yang suka menipu, orang yang suka mencuri akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan dengan tangan terpotong. Ya, sepertilah digambarkan dalam Al-Quran orang-orang yang mencuri itu dipotong. Ya, ternyata itu di akhirat seperti itu modelnya. Jadi orang-orang yang terpotong tangannya tidak punya tangan nanti dibangkitkan. Berarti itu penipu, itu pencuri. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Nah, selanjutnya ada juga nanti dibangkitkan di pada hari kebangkitan itu seperti monyet. Nauzubillah. Nah, siapa ini? Nah, orang-orang yang dibangkitkan yang mukanya seperti monyet itu yaitu orang-orang yang suka meniru-niru kebatilan. Ya, dan melakukan perbuatan rendah. Jadi meniru-niru kebatilan. Orang-orang yang ya selalu melakukan hal-hal yang melanggar agama. Ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia lihat orang lain lakukan itu. Itu namanya meniru-niru kebatilan. Maka orang seperti ini nanti dia di hari kebangkitan akan dibangkitkan seperti monyet. Mukanya monyet. Kemudian berikutnya ada juga nanti akan dibangkitkan seperti babi. Ya, seperti babi, bermuka babi. Nah, siapa mereka ini? Ya, mereka ini adalah orang yang senang memakan harta haram. Ya, seperti riba, ya termasuk juga ya senang memakan makanan hasil curian yang tidak jelas kehalalannya. Ini semuanya nanti di yaumil kiamat ya dibangkitkan mukanya seperti babi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada lagi juga diceritakan di sini
Ada juga nanti dibangkitkan di yaumil ba'ats. Modelnya berjalan dengan kepala di bawah.